Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah tadarus pada malam hari ini kita buka terlebih dahulu dengan doa masuk rumah. Mari sama-sama berdoa orang. Ya. Mari dipimpin sama Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Mari bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa ala rabbina Tawakkalna. Terima kasih. Mudah-mudahan terus pada malam ini selalu dirahmati Allah. Terima kasih pada Mas Rizky yang malam ini telah menyediakan tempat beserta hidangannya untuk tadarus. Mudah-mudahan Mas Rizky sekeluarga akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Marilah kita sebelum tadarus yaitu tausiah. Untuk itu waktu dipersilahkan kepada Ustaz Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara-saudara, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kesempatan duduk majelis ilmu. Ini perlu kita banyak mensyukurinya karena banyak saudara kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit atau diberikan ujian yang mungkin lebih berat dari ujian kita, ya. Itu ada yang sakit parah, ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Maka sebelum itu juga kita merasakannya, maka kita pandai-pandai mensyukurinya supaya nanti ketika itu berubah, maka kita bisa bersabar, kita bisa banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah di atas hidayah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih ada materi nih, satu lagi tentang penguburan, yaitu membawa mayit sampai ke penguburan. Kita selesaikan dulu supaya enak nanti untuk membahas satu bab ini, masalah penting ya tentang pengurusan jenazah, ya, karena jenazah ini berurusan dengan kematian, ya, orang yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang diurus maka repot kita, ya. Kalau saat ada yang tidak mengurus jenazah, maka masyarakat itu nanti malah repot, ya, karena bangkainya manusia itu jauh lebih paut daripada bangkai binatang. Bangkai apa aja di dunia ini paling bawah adalah bangkai manusia. Maka Rasulullah, ya, syariat menyuruh kita agar segera diurus, ya, agar segera diurus.
kemarin kita sudah alhamdulillah sudah membahas tentang dari pertama itu ahkamul marid, ya hukum-hukum orang yang sakit, ya. Rata-rata orang yang meninggal dunia, ya rata-rata diawali dengan rasa sakit juga. Ya, karena Rasulullah SAW juga diawali dengan sakit. Makanya Nabi kita selalu mengingatkan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Banyaklah mengingat yang memutus nikmat ini, yaitu kematian. Karena kematian ini adalah tidak bisa kita pungkiri, ya. Kadang banyak orang takut dengan kematian, tapi mati itu pasti akan datang. Ya, siap nggak siap ya, tetap dia akan datang. Ya. Kadang kalau kita tanya siap belum mati, mesti takut, ya. Walaupun itu ustadz siap mati, belum siap, ya, gitu. Karena apa? Memang ini adalah pemutus semuanya. Kenapa? Karena memang kita ini sudah dibentuk, ya, pemikirannya dengan nikmat-nikmat dunia, ya, sehingga kita cinta sama dunia, cinta kehidupan di dunia, ya. Tapi karena kita belum merasakan kehidupan yang seutuhnya nanti, ya gitu. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita semua, ya. Gitu. Ini saya tanya, udah siap meninggal belum? Belum. Susah, memang susah. Saya pun seperti itu. Ya, apa yang saya bawa nanti setelah mati itu, apa yang terjadi buat kita? Dan itu akan sebuah kepastian, dan wajar kita menjawab belum siap, gitu. Karena perjalanan hidup kita, ya, karena kita sendiri yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ada keburukan sedikit diketahui oleh Allah, diketahui oleh orang lain, tapi perjalanan hidup yang sudah kita lalui itulah yang membuat kita agak takut dengan kematian, ya. Makanya sisa-sisa hidup kita, jatah hidup kita setelahnya, kita usahakan tutup itu dengan kebaikan. Jangan beri celah lagi, ya, keburukan itu. Karena udah berapa setengah dari umur kita sudah kita lewatkan. Maka kita usahakan di sini, ya, karena ini adalah hal yang pasti. Tidak ada penelitian yang mengatakan kematian itu tidak pasti, nggak ada, ya, pasti. Kayaknya kita perlu bahas masalah ini, dan kita harus tahu fikihnya dalam agama kita. Baik kita yang duluan dengan anak kita atau anak kita yang duluan, maka kita sudah siap ilmunya, gitu. Di dalam pengurusan masalah jenazah ini banyak sekali amalan-amalan yang pahalanya besar, ya. Dari sakit sampai nanti sudah dikuburin, ada lagi acara atau amalan yang harus kita lakukan, dan itu pahalanya besar, ya. Dari sakit kita sudah mengurusnya, setelah meninggal, ya, kita akan urus dengan pemandian. Setelah pemandian kita kafani, dan masing-masing itu ada pahalanya ternyata. Setelah dikafani, siap kita sholati, ya. Setelah kita sholati, maka segera untuk dikuburkan. Nah, ini insyaallah kita akan bahas sekarang, ya. Hamlul mayyit wa dafnu. Hamlul mayyit wa dafnu min furudil kifayah. Ini juga fardu kifayah. Jangan berhenti di penyolatan, ya. Kemarin ada berita anaknya didiamin di rumahnya sampai berbulan-bulan, ya, karena dikatakan belum meninggal, gitu. Ada yang di medsos itu, ya, anaknya ditidurin, diselimutin, padahal sudah meninggal berapa bulan, gitu. Alhamdulillah, ya. Enggak bau. Allah Ta'ala alam, ya. Wa yusannu ittiba'ul janazah wa tashyi'u ila qabri. Ya, disunahkan untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Setelah disolatkan, maka disunahkan untuk segera dibawa ke pemakaman, ya. Karena hadisnya kemarin yang kita bacakan, ya, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa yang menyaksikan, maksudnya itu mengurus jenazah dari pertama sampai dia solatkan, maka dia dapat pahala 1 qirat. Sampai dia menyaksikannya lagi, mengurusnya sampai pemakaman, maka dapat dia 2 qirat, ya. Fikila
para sahabat bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Seperti gunung yang besar, ya, gunung yang besar. Wa yusannu liman tabi'al musyarak fi hamli in amkana wala ba'sa bi hamli fi siyarati. Ya, disunnahkan ya untuk mengikuti jenazah tersebut sampai dan membawanya, ya. Boleh juga pakai mobil, boleh pakai apa saja atau kendaraan boleh kalau kuburnya jauh, ya, kuburnya jauh. Wa yusannu al-isra' bil janazah, disunnahkan cepat-cepat untuk membawa jenazah itu, ya. Maksudnya cepat-cepat itu enggak keburu-buru, ya. Buru-buru nanti malah repot, ya. Maksudnya santai, pelan segera, ya. Itu di waktunya dimandikan, ya dimandikan, sudah dimandikan segera disolatkan. Kata Rasul, asri'u bil janazah, maka percepatlah, bersegeralah untuk mengurus jenazah. Fa in taqus salihatan, jika itu mayatnya orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka sebuah kebaikan yang telah kalian lakukan untuknya, ya. Wa in taku sawa'adzalik su'adzalik, kalau mayat itu adalah buruk, banyak dosanya, misalkan kita kenal dia itu pelaku dukun misalkan, tapi dia muslim, di masyarakat kita nggak mungkin kita tarik dengan kita geret pakai kuda keliling, ini nggak mungkin, ya. Walaupun ada di fikihnya Imam Syafi'i, ya, orang syirik dukun itu nggak usah dikuburkan, tapi di masyarakat kita nggak mungkin, ya. Dia muslim maka dia harus dijalankan gitu. Kalau itu orangnya buruk, ya, pelaku dosa besar, maka fasyarrun tad'unahu an riqabikum, kalian telah menaruh sebuah syarr, itu keburukan yang kalian taruh di pundak-pundak kalian kalau ditunda-tunda untuk diurus, ya. Lakin la yakunu al-isra' syadidan, maksudnya segera di sini bukan keburu-buru, ya, kura-kura ambil sana saling ini repot nanti, pelan-pelan, ya, nanti pelan-pelan. La yaqra'u wala ghairiha min tahlil wa tidak usah dibacakan, ya, tidak usah dilakukan. Maksudnya ketika dibawa mayatnya maka la ilaha illallah sampai ini tidak disunnahkan, ya. Awistan fi wa ma asbah atau jenis apapun itu, ya, tidak usah langsung dibawa ke, tidak ada baca-bacaan yang khusus ketika dibawa jenazahnya sampai ke kuburan, ya. Kalaupun ada berarti itu buatan Pak Kiai atau para ustaz, ya. Wa yahrumu khurujun nisa' ma'al janaiz. Nah, di dalam kitab ini Syekh Fauzan mengatakan diharamkan bagi wanita untuk mengikuti jenazah karena Ummu Atiyah, ya, seorang sahabiyah berkata, nuhina an tiba'il janazah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam takun nisa yakhrujna ma'al janaiz ala ahdi Rasulillah, tidak ada satupun perempuan di zaman Rasulullah yang mengikuti jenazah, ya. Fatasyi'ul janazah khasun lirijal, karena mengikuti jenazah ini khusus untuk para lelaki. Itu yang pertama, ya. Ini adalah bagi para perempuan. Usannu satrul qabri al-mar'ah inda inzaliha fihi li'anna 'aurah. Disunnahkan untuk menutup kubur itu, maksudnya membuat penutup bagi yang khusus perempuan ini jangan sampai disentuh oleh yang bukan mahramnya. Duanya kan di situ. Ini kesalahan yang fatal karena dia itu adalah aurat, ya. Jangan sampai dipegang kecuali mahramnya. Kalau bisa suaminya atau bapaknya atau kakaknya. Jangan kasih orang lain, ya. Ini banyak kita keburu-buru nyari pahala perempuan yang enggak boleh. Walaupun dia orang yang sudah tua. Enggak boleh, ya. Ini perlu diperhatikan. Usannu ay yaqulu ma yunzilul mayit fil qabri. Disunnahkan bagi orang yang memasukkan mayit itu dalam kubur dan dia berdoa. Apa doanya? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Doanya mudah, ya. Dari doa salat mayit itu juga kita hafalkan, baca doa yang banyak, ya, lumayan banyak doa ketika pengurus jenazah, ya. Pendek, ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, ala millati Rasulillah, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di atas Islam,
ya. Kemudian idza wada'tum mautakum fil qubur, ya kalau kalian menaruh mayit kalian, orang sudah menanggal di kubur, maka ucapkan doa tersebut. Wa yudha'ul mayyit fi lahdin ala shiqqatil ayman mustaqbilal qiblah. Ditaruh mayit itu dalam menghadap kiblat, berarti kanannya ya, meniduri. Kalau kita tidur kan kanan, berarti kalau gini berarti ini ya. Berarti mengerti dia hadap ke barat ya. Liqauli fil Ka'bah, kata Rasulullah di dalam, beliau pernah mengasihi khutbah di sekeliling Ka'bah, beliau mengatakan kiblatukum ahya'an wa amwata. Ini Ka'bah, kiblat kalian dalam keadaan hidup maupun mati. Ya, tetap kiblatnya adalah Ka'bah. Ya, walaupun kita dulu dua ya, kiblat Masjidil Aqsa sama Masjid Haram ya. Yang pertama adalah Masjid Haram ya, yang dibuat oleh Nabi Ibrahim adalah Ka'bah dulu, baru Masjidil Aqsa. Tapi karena Nabi kita ya ketika belum diperintahkan sholat 5 waktu, kan banyak sekeliling Ka'bah itu patung ya, sehingga beliau tidak sholat menghadap Ka'bah pada saat itu. Beliau menghadap Masjidil Aqsa. Setelah Fathu Makkah, maka berubah kembali lagi kiblat itu ke Ka'bah. Itu kisahnya, perjalanannya sejarahnya banyak, panjang. Kemudian wa yuj'alu tahta ra'sihi labinatun aw hajarun aw turab. Kemudian setelah ditaruh menghadap kiblat, di bawah kepalanya ditaruh sedikit kayak dari tanah atau batu supaya sebagai bantalnya ya. Wa yudna min hattil qabri al-amami wa yuj'alu khalfa dhahrihi ma istaddu an turab. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu supaya nggak kebalik ya, dikasih ganjel ya, beberapa dari tanah. Hatta layan kabu ya, kalau jumlah itu tidak disebutkan ya, monggo supaya yang penting jangan terbalik gitu. Hatta la yankabu ala wajhi, supaya tidak terbalik ini. Au yanqalib ala dhahri, atau tidak terbalik tidur gitu ya. Wa yarfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin. Kemudian setelah itu ya, setelah selesai silahkan ditutup dengan tanah atau tutup dengan apa ya. Sekarang kan modelnya ada lahatnya, luasnya berapa ya, turun, kemudian dibinggi lagi, turun lagi, seperti itu. Ada juga langsung miring ya, langsung ngambil, turun berapa meter ya, kemudian dibuat selah di sampingnya ya, rokongan, kemudian ditaruh di situ, kemudian ditaruh bambu atau apa gitu ya. Wa yarfa'ul qabru 'anil ardi qabla shibrin. Setelah dikubur, taruh tanah, tutup, kemudian dinaikkan sekitar 1 jengkal ya, sekitar 1 jengkal. Wa yakunu musnaman ya, musannaman ya, au muhaddaban ka hay'atis sinam li tanzil an miyahis suyul. Kemudian setelah itu ya disiram ya, supaya nanti airnya itu, tanah kan kalau enggak disiram dia ambruk ke bawah ya, itu kan masih ini gitu. Jadi boleh disiram, kemudian nanti dinaikkan sekitar 1 jengkal, itu sebagai tanda ya. Kemudian ditawayarushu bil ma. Kemudian wal hikmatu fi raf'i hadzal miqdar li yu'lama annahu qabru fala yudas. Kenapa disunnahkan untuk sampai 1 jengkal tingginya kubur? Supaya diketahui ini adalah kuburan ya, supaya tidak diinjak-injak ya. Kalau rata nanti orang injak-injak ya. Wala ba'sa bi mawdi'in nasaib ala tarfai li bayani hudud. Boleh menaruh di pinggirnya itu batu-batu sedikit, tapi tidak dibangun ya, tidak dibangun, apalagi kayak musola ya, jangan, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW ya, seperti itu. Kemudian istahabbu idza farag, setelah selesai urusannya ya, sudah dikuburkan, sudah di ini semua, ala qabri wa yad'u yastaghfiru, kemudian sejenak ya, berhenti sebentar ya untuk berdoa, meminta ampunkan si mayit. Lianna alaihi salatu wasalam kana idza faragha dafinal mayit. Ketika Rasulullah selesai penguburan, selesai tanah sudah selesai semua, beliau berhenti sejenak. Kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, minta ampunkanlah untuk saudara kalian,
was'alu lahu tathbit, mintalah agar kuat, maksudnya ketika nanti ditanya bisa menjawab, ya. Fa innahul an yus'al, karena sekarang akan ditanya oleh malaikat raqib, malaikat munkar dan nakir, ya. Inilah yang siap kita akan menjawab, dan itu tidak bisa diucapkan kecuali akan dimudahkan oleh amalan kita di dunia, ya. Itu enggak bisa. Walaupun kita hafal segala marrabbuka Allah, man nabiyuka Rasulullah, kita buka Al-Quran, hafal, ya. Tapi kalau perlakuan kita setiap hari, setiap saat tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan syariat Islam, itu akan terkunci, nggak bisa menjawab. Ya, dulu kita pernah menjelaskan masalah, ya, yaumul qiyamah itu orang munafik itu akan menjawab saya nggak tahu. Padahal saya mendengar orang-orang mengatakan itu. Kemudian dia dipengepur kepalanya oleh malaikat munkar, tembuslah sampai 7 lapisan bumi. Lapisan bumi itu gimana? Kita nggak tahu, alamnya sudah beda. Ya, tapi ya jelas-jelas sakit. Ya, kan dulu kita pernah juga menceritakan bagaimana, ya, yang diceritakan oleh seorang ustadz, ya, dan ini Allah akan membuktikan, ya. Kadang kubur itu Allah jadikan sebagai ayat, sebagai tanda, ya. Kadang orang nggak percaya azab kubur, ya. Tapi kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai pelajaran. Ya, di antara contohnya sebagai kesaksian itu adalah yang meninggal itu kepala bank cabang BNI, ya, kalau nggak salah itu diceritakan, ya, di Jakarta, ya. Kemudian ketika mau dikuburkan, ini ada 2 yang meninggal di situ, ya. Lahatnya seharusnya di tempat penguburan, tempat orang, gitu. Hingga yang mai datang lagu ini salah, dia mau, dia nggak menerima, harus dibongkar. Sehingga setelah dibongkar sudah kosong, ya. Apa yang terjadi, ya. Nah, itulah, ya. Kadang Allah memberikan ayat, ya, tanda-tanda agar kita percaya, gitu, ya. Kadang kita sulit untuk percaya, ya, karena memang sesuatu yang belum kita pernah lihat, ya. Kadang itu menjadi bukti, gitu. Nah, jadi kita harus persiapkan. Kemudian setelah dikuburkan didoakan, ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu dan seterusnya. Wa yuhramul bina 'alal qubur, dan diharamkan untuk membangun bangunan di atas kuburan. Apalagi di keramik, kemudian dikasih lampu ion, kemudian apalah, ya. Ini jangan sampai, ya. Jangan sampai bangun. Pak Segijing itu boleh? Enggak boleh, ya. Tapi ya itu adat kita di Indonesia, itu kalau kita mau merubah agak sulit, ya, karena itu sudah menjadi adat yang turun menurun. Walaupun itu dia itu kuliah sampai 3 pendidikan agama Islam, ya, mesti nggak bisa dia ini, ya, dipakai ini, ya. Itulah, ya. Nanti kita akan jelaskan. Naha an tukhassil qubur ay yuktaba 'alaiha wa an tuta. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membangun di atas kuburan, ya, apalagi menulis-nulis di atasnya, nulis ayat kursi di keramiknya dan sebagainya. Itu manfaatnya apa? Wa ihramul israjul qubur, dan dilarang untuk menerangi kuburan. Ya, usah dipasangi lampu, ya, tidak usah. Au idha'atu bil anwar, atau meneranginya dengan berbagai macam model lampu listrik, ini enggak boleh. Ittikhadul apalagi dibangun seperti model masjid, ini tidak diperbolehkan, ya. La'anal yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka seperti rumah ibadah. Ya. Nah, ini Nabi kita sudah pesannya, jangan sampai kubur saya itu dibuat seperti itu, ya. Padahal sekarang sudah dibuat bagus. Jauh itu, tidak sepakat para ulama itu bukan masuk Masjidil Haram, ya. Jadi itu bukan, ya. Di dalam yang kita lihat itu masih masuk ke dalamnya masih jauh, ya. Tidak kita lihat langsung kubur Rasulullah, tidak. Itu sudah jauh, gitu. Yang kita lihat itu cuma pintu aja, tapi arahnya ke arah kubur
Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman. Umar. Wa tuhramu ihanatul qubur bil masyi 'alaiha wa tatbin ni'al wal julus, ya. Diharamkan bagi kita untuk ya menginjak-injak kuburan, ya. Jangan, kalau bisa jangan injak kuburan orang lain, cari jalan. Dan kita juga diharuskan untuk lepas sandal. Ya, sandal kita dilepas. Ya, alas kakinya. Kemudian jangan duduk di atas kuburan orang lain, ya. Kita menghormati, ya, seperti itu. Itu penguburan. Ya, selesai penguburan ada sunnah yang lain adalah ahkamut ta'ziyah wa ziyaratil kubur. Hukum berziarah dan takziah, ya. Ketika orang sudah ditinggal keluarganya ini juga butuh support dari teman-temannya dan keluarganya, ya. Itu dan ziarah kubur. Dan ini juga penting kita bahas supaya tidak ada saling salah pemahaman, ya. Disunnahkan kita takziah terhadap orang yang baru ditinggal yang kena musibah, ya. Maksudnya adalah wahathu 'ala sabri, kita memberikannya semangat untuk bersabar dan mendoakan mayit, ya. Jangan sampai kita datang, ya, minta dibuatin sembelihin kambing, sembelihin sapi dan sebagainya. Ini repot itu, ya. Adat-adat itu udah mulai redup sekarang. Itu tandanya adat itu salah, ya gitu. Jadi dulu, ya, di tahun 90-an itu kalau orang mati nyembelih sapi, ya. Di Lombok itu seperti itu, yang ngundang orang untuk zikir, ya, setiap malam itu harus nyembelih sapi itu. Yang setelah itu ngutang orangnya, ya, repot itu. Kata Rasulullah, ya, kata Umar ibn Hazm marfu'an, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasallahu min hulalil qaram yaumal qiyamah. Tidak ada seorang mukmin yang berziarah atau mentakziah saudara yang kena musibah, baru meninggal mungkinlah saudaranya, teman-temannya datang ke rumahnya, maksudnya datang untuk menyupport, ya, bukan datang untuk buat masalah, ya. Buat masalah gimana? Ya, nyebut-nyebut kesalahannya si mayit dan sebagainya, ini buat masalah itu. Jangan, ya. Support dia supaya bersabar. Apa kata Rasulullah? Illa kasahullah, kecuali orang ini akan dipakaikan nanti di hari kiamat, ya, pakaian seperti karamah yaumal qiyamah, yang mulia, ya. Jadi jangan tanggung lagi, ya. Kalau ada teman yang sedang kena musibah, langsung datangnya ziarah atau silaturahim, kasih support, ya. Tapi kita izin dulu, jangan dulu datang rombongan nanti mungkin dia lagi ada cara ini, ya, gitu. Kita buat janjian seperti itu. Walabzu ta'ziyah yaqul, hendaknya ucapan takziah ini seperti ini, ya. Tadi kita baca doa masuk kuburan apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sekarang doanya kita bertakziah apa yang kita ucapkan? A'zamallahu ajraka. Nah, ini harus saya tuliskan urutannya. A'zamallahu ajraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, maksudnya membesarkan pahalamu, ya. Wa ahsana azaaka, dan Allah menyempurnakan atau membaguskan kemuliaan kamu. Wa ghafara li mayyitika, dan Allah mengampuni mayit atau orang yang saudara kamu yang meninggal, ya. Itu ketika masuk ke kuburan. Tidak, ketika selesai kuburan kan pulang semua. Ya, hendaknya kita sebagai teman, sebagai ini jenguk si keluarga tadi yang udah meninggal itu, karena dia masih dalam keadaan sedih, ya, karena bertahun-tahun mungkin bersama bapaknya atau saudaranya meninggal, tapi dia masih sedih, tentunya seperti itu. Maka dia butuh support dari kita. Apa yang kita ucapkan? Datang doakan, ya. Jangan datang nyebut dosanya kesalahannya si mayit. Apalagi nagih hutang, ya. Nah, itu tak. Kalau mau nagih hutang tak. Kalau nagih hutang juga ada adabnya, ya. Memang benar Rasulullah itu menyuruh kita agar menasihati mengurus itu. Tapi nanti lihat, karena kondisi manusia ke seseorang itu ada keadaannya, gitu, ya. Lihat lihat keadaannya, gitu. Nah, kita sebagai orang Jawa juga punya adab dan etika, gitu. Nantilah, gitu. Kemudian setelah itu
لا ينبغي الجلوس لعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم مستحد أن يعد لأهل الميت طعاما يبعث عليهم. Jangan sampai kita duduk-duduk setiap hari di rumahnya si duka, kemudian minta disediakan makanan, ya sambil zikir. Nah inilah yang terjadi sekarang. Ya tahlilan, yasinan, sampai berapa, ya? Kita lu mesti ngutang itu, ya, karena harus membayar si kaum dan sebagainya. Kemudian menyediakan bingkisan, kemudian nanti belum minuman dan sebagainya. Ya. Kalau orang kaya sih mungkin iya, tapi itu bukan masalah kaya dan miskinnya. Ya, tapi ini kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasul, "Isna'u li ala Ja'far ta'aman." Sediakan buat untuk si keluarga Ja'far makanan. Faqad ja'ahum ma yushghiluhum, karena beliau Ja'far itu baru ditinggal oleh keluarganya meninggal, dia sedih, ya. Jangan tambah kesedihan orang, ya. Jadi mungkin kita bawa apa, ya, walaupun dia orang kaya misalkan, ya, hendaknya kita sebagai teman, ya, siapalah itu supaya senang. Nah, kemudian masalah ziarah kubur. Nah, ini dia, ya. Masalah ziarahul kubur. Wa tustahabbu ziyaratul kubur lirijali khassah. Dalam kitab ini disebutkan dianjurkan ziarah kubur itu untuk laki-laki, li ajli ti'bari, ya, untuk tujuannya untuk apa? Peringatan. Nah, di sini ada dua hadis, ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah la'ana, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur dan sekarang apa? Ziarahlah, ya, berziarahlah sekarang. Dan hadis yang kedua adalah la'anallahu zawwaratil kubur, ya. Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur wal mustakhdimina 'alaiha al-masajid was surat. Nah, ini dia dua hadis yang perlu kita satukan. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Dua hadis ini, yang pertama adalah Allah melaknat bagi para wanita yang ziarah kubur, ya. Kemudian dulu aku larang kalian menziarah kubur dan sekarang berziarahlah. Dan konteksnya di hadis kedua, dulu aku melarang kalian, itu konteksnya kepada para laki-laki. Ya. Sekarang ini ada hadisnya jelas, para wanita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pada ziarah kubur. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tidak ada satu khusus, ya. Beliau mengistilahkan apa yang ada pada lelaki, maka itu juga ada hukumnya bagi wanita. Ya. Ada apa pada wanita yang mahramnya lelaki, maka dia juga wanita itu punya hukum yang sama. Maka diambil dari itu. Kalaulah kata Imam Syekh Al-Albani itu hadis ini, ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha setiap malam itu suka ke Baqi', ya, ke kubur Baqi' untuk mendoakan, ya, pelan-pelan beliau, ya, tiba-tiba pas pulang ngos-ngosan. Ketika Rasulullah, apa yang membuat ngos-ngosan, ya, kemudian apa yang harus saya katakan kepada ahlu kubur, ya, kata Rasulullah, ada salam buat Jibril menyampaikan salam kepada kamu, hanya Aisyah. Kalau ziarah kubur, di kubur, maka ucapkan apa? Assalamu alayka, assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimina. Ya, terus apa lagi? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Kemudian itu, ya. Apa artinya? Mau panjang apa mau pendek? Ya. Yang pendek sampai situ, ya. Ya ahla diyar, salam alaika ahla diyar, salam bagi orang-orang yang di dalam kubur, ya, minal mu'minin wal muslimin, ya, dari orang-orang yang mukmin dan muslim. Wa inna bikum wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami juga akan menyusul kalian, ya. Itu yang paling pendek. Kalau ditambah, ya,
wastaghfiru al-mustakhdimina minna wal mustakhirina. Ya. Kemudian ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami. Ya. Kemudian orang-orang yang akan menyusul. Ya. Gitu. Wa yarhamu, ya, as'alullah yarhamu wal afiyah. Gitu. Kita minta doa kepada Allah agar kita dirahmati. Nah, itu pertama ya. Jadi ziarah kubur ini hadisnya boleh ziarah kubur. La'nat ini adalah ketika itu terjadi di Mekah. Ya. Laknat bagi wanita yang ziarah kubur ini terjadi di Mekah yang keseringan ya pada saat itu. Dan ini tidak terjadi di Madinah. Ya. Karena di Madinah itu tidak ada kesyirikan pada saat itu. Karena di Makkah itu banyak kali kesyirikannya. Karena di Madinah sudah diolah oleh Umar ya, sehingga kesyirikan dan ini sudah hilang gitu. Dan ini sudah tidak terjadi gitu. Jika hadis ini datang setelah hadis nahaitukum anhu ya kuntu nahaitukum anhu ya an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian, sekarang ziarahilah. Maka hukum di sini adalah apa yang boleh bagi lelaki, maka boleh bagi perempuan. Dan diistidlalkan oleh Al-Albani adalah ketika Aisyah tidak dilarang oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur ke Baqi, dan itu beliau masih hidup. Ya. Setelah beliau meninggal dunia, bahkan Aisyah suka ziarah ke Baqi. Ya. Jadi intinya adalah ya yang dikasih kesimpulan adalah boleh ziarah kubur tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan mungkin ya, apalagi jangan sampai juga menentukan khusus hari itu ya, khusus di tanggal itu, khusus di Jumat Kliwon dan sebagainya, tidak ya. Jadi boleh ya perempuan itu ziarah kubur tapi dengan syarat tidak sampai berlebihan, apalagi sampai menangis sampai dan sebagainya, ini jangan ya. Jadi usahakan kalau rumahnya dekat kuburan ya baca doa itu ya, wa inna bikum lahiqun itu ya, sama lagi ya. Ini ya, alhamdulillah masalah jenazah kita sudah selesai. Insyaallah kalau prakteknya mungkin minggu depan ya. Nanti kita karena udah jam 9:30, jadi kita habiskan sekalian. Jadi insyaallah minggu depan kita usahakan semua bisa ya. Jadi modelnya gimana? Monggo disepakati. Apakah semua harus bisa memandikan, kafanin, kemudian sholat ya minimal itu ya. Kalau nanti penguburan mungkin tinggal hafal doanya saja ya. Yang 3 ini yang penting ya, memandikan, kafanin, dan sholatkan. Mau disepakati, mau bisa semua apa dikelompokkan? Semua dikelompokkan tapi satu tema ya. Jadi kelompok ada 3 kelompok, misalkan yang dibagi 5 berapa ya, itu kafani semua supaya bisa gitu. Terus minggu depan praktek kafan, kemudian depannya lagi sholat ya. Itu ya itu insyaallah. Nanti kalau sendiri-sendiri malah ece-ecenan bingung. Baik, insyaallah seperti itu ya. Semoga semua bisa insyaallah ya. Inilah tentang masalah sholat mengurus jenazah ya. Harapannya kita semua bisa, dan intinya adalah tetap harus mengingat kematian ya. Kalau kita nggak ingat kematian, maka perilaku kita juga akan semaunya. Kalau kita banyak ingat kematian, insyaallah ya Allah, apa yang harus saya persiapkan, amalan apa yang saya andalkan, itu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya. Tanya Tar, Ya. kalau penguburan Tar, penguburan mayat makam penuh ya, terus ditumpuk, kan sering ada kejadian seperti itu ada ilmunya nggak Tar? Kalau itu penguburan sama di Baqi juga, kalau sudah beberapa tahun sudah tulang jangan dihilangkan, dikeruk lagi, dipindah. Kalau sudah itu sudah menjadi debu, maka ada satu di tulang ekor itu tidak bisa remuk.
ya. Jadi itu mungkin dikumpulkan, ya. Boleh membongkar tapi sudah tulang belulang, ya, karena kondisi kubur masih atau sempit, ya, nggak ada lagi, itu boleh, ya, seperti itu. Jadi ya bukan kita berpikirnya gimana nanti ciptakan, enggak. Allah Subhanahu wa taala kuasa, ya. Mau ditumpuk jadi satu luang itu jadi berapa orang itu juga boleh, ya, seperti itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya, tinggal Allah bilang kun, sudah bangkit semua, ya. Malaikat Israel sudah tiup sangkakala, udah muncul semua kayak jamur yang baru tumbuh, kayak laron. Insyaallah, ya. Begitu banyaknya manusia ini, ya. Ya, sebelum Masehi aja Nabi Ibrahim lahir sekitar 2500 sebelum Masehi itu udah manusia udah banyak. Di mana nanti di padang mahsyar, ya, insyaallah. Ya, saling ingatlah nanti, ya. Yang punya amalan bagus, ya, nanti bisa tolong temannya, ya. Kalau jenazah wanita kan harus diturunkan oleh muhrimnya. Kalau misalnya tidak ada, Misalkan tidak ada, Misalkan- mungkin bapaknya udah sepuh, udah nggak kuat, suaminya udah meninggal duluan, saudara-saudaranya perempuan semua. bukan semua. Ya. Nah, kalau udah seperti itu kita cari lagi nasabnya yang paling mendekati, ya, yang memang itu jadi keluarga dia, ya. Asalkan kalau memang sudah mentoknya tidak bisa, maka itu sudah beda lagi, ya. Ini yang kita bicarakan tadi yang memang mahramnya masih ada. Gimana kalau tidak ada, maka diturunkan dirinya sendiri, kan nggak mungkin, orang takut nanti, ya. Itu meskipun kita memegang apa itu namanya kain kafannya tuh juga nggak boleh, ya. Memang nggak boleh, ya. Jadi wanita itu memang dihormati seperti itu, ya. Usahakan, ya, kalau memang nggak ada, mentok sudah dicari siapa ini yang akan menurunkannya, ya, maka ambillah ini maslahatnya kan. Kalau nggak ada, kalau kita menjalankan misalkan tadi nggak ada yang boleh menyentuh karena nggak ada muhrimnya, maka mafsadatnya lebih besar daripada itu. Nggak ada yang menurunkannya dan mayat nggak mungkin turun sendiri, ya. Maka nggak ada ngubur, maka akan menjadi khusyuk dan sebagainya, kan mafsadat lebih besar. Maka disitulah namanya uzur itu boleh, ya. Namanya saddu zari'ah dalam hukum fikihnya boleh, tapi dengan catatan si yang menurunkan tadi jangan sampai berniat yang lain-lain, misalkan, ya. Kan karena Allah bismillah, seperti insyaallah kalau seperti itu keadaan. Harus skorsing, Bang. Kalau keponakan itu masih muhrim, keponakan. Keponakan, Ya. Keponakan itu Anaknya Budi, anaknya Bude, anaknya Pak D. itu ada dalam Al-Quran itu masalah ini, nanti coba dilihat. Karena kan muhrim karo sapa Mas? ya karo bulike nanti Budi atau bulike sedo. Onone meng ponakan, bapake wis sepuh, anake wedok kabeh. Ya, kemungkinan anak dari Pak D atau Budi kan ada yang laki-laki, kan kemungkinan ada. Keponakan, Kan keponakan kalau itu terus kebetulan kalau kita nurunin itu kita melihat amal ibadah enggak mereka, maksudnya ini kesehariannya meskipun muhrim tetapi kurang baiklah dalam ibadah, itu kita lihat enggak ada istilah itu. Yang penting dia bisa mendoa ketika menurunkan. kebanyakan nggak bisa kalau nggak dan adabnya nggak bisa gitu loh, istilahnya harus ngapain kan dia nggak tahu, ataupun dia nggak mau juga mungkin gitu. Masya Allah, nah, itulah kondisi, ya. Ya kan zaman sekarang banyak kayak gitu kan, nggak berani pun ada banyak, nggak berani meskipun dia ibunya sendiri gitu, mungkin lah nggak berani karena dia nggak kuat gitu.
Ya kalau itu ya nanti solusinya Mungkin harus menantunya malah kuat daripada ibunya sendiri. sendiri. Kalau sekarang itu rata-rata diurus sama tukang itu. Enggak pas nurunin. Enggak, yang di bawah juga dia kadang. Nah, kalau itu wis tukang wis karena wong wedok saya parah meneh nganggo tukang barang. Makanya terus keluarganya paling cuma 1 orang, kadang 2 orang nggak dibantu sama itu. Apalagi nurunin canggih gini-gini. Kan kalau nurunin bangku jane ra oleh. nurunin itu kan ya kalau orangnya besar 2 mungkin bisa, tapi kalau orangnya kecil-kecil 3 lah. Itu kenyataan, maksudnya kenyataan di lapangan ya, karena saya itu sering kalau ada saudara sering turun. Dan saya pernah menurunkan mertua saya sendiri, saya turunin. Karena semuanya nggak ada yang berani, istilahnya bapaknya udah sebut. Anaknya